terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, hanya karena ada yang meragukan, hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab, terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak, sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak penting. Mereka heboh ketika nasabnya diragukan, ketika nasabnya dipertanyakan, tapi mereka tidak pernah heboh ketika cucu dan darah daging Rasulullah yang tidak ada satu wujud pun yang mampu meragukan ketersambungan nasabnya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibantai, itu dibunuh, tidak terjadi kehebohan sama sekali. Buat apa kalian heboh nasab yang masih belum tentu benar, tapi kemudian nasab seorang yang pasti tersambung dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibunuh dan dibantai, dan kalian diam saja. Dan saya lebih sakit hati kalau yang diam itu adalah orang yang mengaku dirinya dzurriyyah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalawat. Saya akan membuat istilah baru di Majelis Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, seorang cucu sejati Ar-Rasul yang tidak satu orang pun yang bisa meragukannya. Di majelis beliau alaihissalam, saya akan membuat istilah baru untuk Alawiyin. Alawiyin kita bukan ternisbat ke sembarang Alawi. Alawi kita adalah Alawi yang maknanya adalah Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Dalam sebuah riwayat, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, "Ana wa Ali abawa hadhil ummah." Aku, kata Ar-Rasul, dan Ali adalah ayah bagi umat ini. Jadi setiap umat Muhammad, terkhusus mereka yang ikut dan setia dengan ajaran Muhammad dan keluarga sucinya, merekalah yang sejatinya Muhammadi dan Alawi. Kenapa Ar-Rasul memberikan alasan? Kenapa kemudian beliau berkata, "Ana wa Ali abawa hadhil ummah"? Kenapa? Walihaqqina walahaqquna alaihim a'zam min haqqi abawai wiladatihim. Karena hak kami, hakku dan Ali lebih besar daripada hak orang tua mereka yang melahirkan mereka. Hakku lebih besar daripada kedua orang tua biologis mereka.
wala haqquna alaihim a'zam min haqqi abawai wiladatihim. Saya akan mengkikis heboh-heboh nasab ini dari akarnya karena tidak penting sama sekali. Seandainya ada orang mampu menemukan setumpuk bukti bahwa saya bukan seorang Habib, bukan seorang Zuriyah, mboten nopo-nopo, silakan kumpulkan sebanyak mungkin data. Tidak ngaruh, saya tidak ada pengaruhnya bagi kalian. Riwayat berlanjut, fa'inna, kenapa kok aku lebih berhak? Fa'inna nungkiruhum in atawuna minan nari ila daril qarar. Karena aku dan Ali akan menyelamatkan mereka kalau mereka taat kepadaku, loh ya, kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari neraka ke tempat kebahagiaan abadi. Wa nulhiquhum minal ubudiyah bikhiyaril ahrar, dan aku akan gabungkan mereka dari penghambaan yang tulus kepada Allah, ya, untuk bergabung dengan manusia-manusia baik yang bebas. Riwayat lain, ya, supaya kita tahu makna ayat ideologis dan ayat biologis. Orang tidak pernah heboh tentang keterkaitannya dengan ayah ideologisnya, tapi hebohnya minta ampun berlebihan untuk urusan masalah ayah biologis. Tidak penting-penting banget. Riwayat ini ternisbatkan kepada Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan juga ternisbat kepada Al-Imam Hasan Al-Askari alaihissalam. Man athara ta'ata abawai dinihi Muhammad wa Ali ala ta'ati abawai nasabih. Barang siapa yang mendahulukan ketaatan terhadap kedua orang tua agamanya, yaitu Muhammad dan Ali, atas ketaatan kedua orang tua nasabnya, qala Allah azza wa jal, Allah berkata, la'uthirannaka kama athartani, aku wala usyarrifannaka bihadrati abawai dinik kama syarrafta nafsaka biithari hubbihima ala hubbi abawai nasabik. Aku akan memuliakan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mereka telah lebih memuliakan kedua orang tua agamanya atas kedua orang tua nasabnya. Ini bukan berarti kedua orang tua nasab tidak penting, tapi kelasnya jauh di bawah keterikatan seseorang dengan kedua ayah ideologi dan agamanya.